ser. Eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, o sol diferente, um monte de então não me provoca nada, não me convoca a casa, porque eu vim de longe. Ini kan cowok ya, dia masih bisa bilang saya dan kamu. Padahal di zaman sekarang itu Ya kan, apalagi sekarang di luar Jakarta pun masyarakat udah banyak yang ngomong lu gue. belum. Gak jauh-jauh, kita aja kadang di kehidupan sehari-hari juga pakai lu gue. Masuk kesalahan berbahasa atau bukan ya? Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang macam-macam kesalahan berbahasa Indonesia yang sering banget ditemuin dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, nanti malam kita jadi kan nonton? Emangnya nonton apa sih? Gimana sih Aul? Kita kan udah bicarain ini kemarin. Kita mau nonton Rangga dan Cinta nanti malam. Sorry, nggak tahu. Emangnya filmnya tentang apa sih? Jangan-jangan kamu belum lihat trailernya? Belum. Yaudah, kita nonton trailernya bareng-bareng yuk. Oke. Mau ngomong apa? Terima kasih ya sudah membagikan buku ini. Ya, untung ada nama lo di bukunya. Rangga ya? Selamat ya? Maaf ya, saya sedang baca. Gila, rese, belagu, so asik. Kamu ini kenapa sih? Tunggu. Siapa sih nama lo? Gue lupa ya. Berarti lo enggak penting. Wah, lucu ya. Zaman sekarang masih ada yang ngomong pakai bahasa baku. Iya kan? Apalagi ini kan cowok ya, dia masih bisa bilang saya dan kamu. Padahal di zaman sekarang itu penggunaan kata lo dan gue itu kan udah dinormalisasiin banget gak sih? Ya kan, apalagi sekarang di luar Jakarta pun masyarakat udah banyak yang ngomong lu gue. Gak usah jauh-jauh, kita aja kadang di kehidupan sehari-hari juga pakai lu gue. Bener juga sih. Sebenarnya itu termasuk kesalahan berbahasa atau bukan ya? Lah, kemarin lo baru banget lewat di TikTok aku terkait macam-macam kesalahan berbahasa. Biar kita lebih tahu jelasnya, gimana kalau kita tonton bareng-bareng? Boleh. Oke, ayo. Hai guys, perkenalkan nama saya Fernando Stanley Calvin Ahuay. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang macam-macam kesalahan berbahasa Indonesia yang sering banget kita temuin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada kesalahan ejaan. Kesalahan ini terjadi kalau kita salah nulis huruf, tanda baca, atau penulisan kata yang nggak sesuai sama aturan PUEBI. Contohnya kayak huruf kapitalnya salah, tanda bacanya nggak pas, atau nulis kata depan kayak di dan ke yang sering banget dipisah, padahal seharusnya nyatu. Yang kedua, ada kesalahan diksi atau bisa dibilang pilihan kata yang salah. Ini biasanya karena kita milih kata yang kurang tepat, jadi artinya bisa berubah. Nggak nyambung atau malah bikin kalimatnya aneh. Misalnya nih, kata yang maknanya berlebihan, salah konteks, atau bahkan salah arti kayak kata absen yang sering banget disalahpahami. Yang ketiga, ada kesalahan struktur kalimat. Nah ini tuh, kalau susunan kalimatnya nggak jelas. Misalnya nggak ada subjek atau predikat, atau kalimatnya rancu banget sampai bikin orang bingung maksudnya apa. Kadang juga karena kebawa gaya bahasa asing atau salah pakai kata penghubung.
Yang keempat, kesalahan penggunaan bahasa baku dan nggak baku. Ini sering banget kejadian, apalagi waktu nulis tugas atau ngomong di situasi resmi. Misalnya kita nulis apotek, padahal yang benar itu apotek. Atau bilang analisa, padahal seharusnya analisis. Dan yang terakhir, ada kesalahan morfologi atau pembentukan kata. Kesalahan ini biasanya terjadi kalau kita salah nambahin imbuhan, kayak awalan atau akhiran. Misalnya, lupa nambah imbuhan yang seharusnya ada, atau malah nambah imbuhan yang salah. Nah, intinya guys, semua kesalahan ini muncul karena kita belum terbiasa pakai bahasa Indonesia sesuai aturan yang benar. Makanya penting banget buat kita belajar dan biasain ngomong atau nulis dengan bahasa yang tepat, biar komunikasi kita makin jelas, efektif, dan pastinya keren. Oke guys, jadi itu dia penjelasan aku tentang macam-macam kesalahan berbahasa Indonesia. Semoga setelah nonton video ini kalian jadi lebih paham dan bisa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Dadah. Wah, setelah nonton video ini kita jadi makin paham gak sih tentang kesalahan berbahasa? Dan ternyata kita pun dalam kehidupan sehari-hari masih sering salah dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bener banget. Apalagi penggunaan bahasa di media sosial. Wah, aku punya banyak banget contohnya sih. Salah satunya ini nih. Ya sih. Dia ngomong apa sih itu? Aku aja nggak paham. Kayak kesalahan berbahasa itu ada dalam satu komentar. Nggak cuma satu kesalahan berbahasanya. Setelah nonton video TikTok tadi, seharusnya kan kata di titik itu nggak boleh digabung. Jadi kata di harus terpisah dengan kata titik karena itu menunjukkan tempat. Dan juga yang kata ke-trigger itu kan gabungan dari bahasa Inggris juga, yang merupakan bukan termasuk ke bahasa Indonesia yang baik dan benar juga. Bener, terus dia juga pakai kata gue, padahal kalau kita lihat secara penggunaan bahasa yang baik dan benar itu kan harusnya kita menggunakan kata saya ataupun aku, ya kan? Iya sih, tapi kata robohnya dia bener sih, itu kata baku tahu. Dari sini kita tahu kalau bahasa itu hidup dan berkembang bareng kita. Gak apa-apa ternyata pakai bahasa gaul asal tahu tempat dan waktunya. Yang penting kita tetap sadar bahwa di balik setiap kata ada tanggung jawab untuk menjaga bahasa Indonesia tetap baik, benar, dan beretika. Adekku kemarin pulang. Kita sedang ada di Pacet. Masya Allah. Waalaikumsalam. Apanya? Ini tanggung jawab untuk menjaga bahasa Indonesia tetap baik, benar, dan beretika. Yang penting ulang-ulang. Wah, ternyata take video, aku kerekam soalnya bikin project. Dia kok mulai sendiri sih? Emang kayak gitu Samsung. Kenapa kamu tahu? Harusnya tuh kayak gini guys. Gak apa-apa gak sih kan? Kita setelah dari sini kita tahu. Dari sini kita tahu. Jadi kita di kereta mau OTW ke rumah Ara. Itu sih. Yeay. Benar-benar kamu boleh. Tapi aku emang anak bahagia lah.